ketika mereka mendengar semuanya itu, mereka meninggalkan jalannya itu lalu mengikuti Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa saya saksi Tuhan Yesus, saya saksi Kristus. Artinya pertobatan ialah sekarang saya sudah menemukan Yesus dan hidup saya selanjutnya akan selalu menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu ada. Ada keberdosaan, ada pertobatan, lalu ada kesaksian. Merupakan sesuatu yang menurut hemat saya baik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bukan orang yang sempurna menjadi pengikut Kristus, tetapi polanya ialah saya menyadari bahwa dalam kehidupan saya pun Kristus hadir. Itu membuat saya hati-hati berbicara, itu membuat saya hati-hati mendengar, itu membuat saya hati-hati melihat, itu membuat saya hati-hati untuk bertindak. Jangan sampai salah kaprah, karena saya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu akan membuat kita mungkin tidak akan lepas dari dosa, tapi meminimalisasi tindakan saya berbuat dosa. Karena saya bersama dengan Tuhan Yesus. Hati-hati, sadari bahwa kehidupanmu ada bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kamu akan memiliki pertobatan, dan pertobatanmu itu membuat hidupmu menjadi kesaksian bahwa kamu murid-murid Kristus. Semoga bacaan Injil hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan memohonkan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi saksi Kristus hadir dalam setiap perkataan, perbuatan kita, dan keseharian kita bersama dengan setiap sesama kita. Bapa telah melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersyukur dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mempunyai kesempatan untuk senantiasa melihat kehidupan kita sebagai suatu pengalaman bersama dengan Kristus, sama seperti Petrus dan juga murid yang lain ketika dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam keseharian mereka, memampukan mereka bahwa mereka bersama dengan Kristus. Sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh orang beriman, teristimewa orang Kristiani, bahwa keberadaan Kristus merupakan kekasan kehidupan kita. Kemampuan kita melihat keberadaannya dalam kehidupan kita merupakan suatu identitas yang tidak boleh dilupakan selama kita masih menjadi seorang Kristiani. Namun sadarkan segala kelemahan dan kekurangan kita, lupa, kurang sadar akan kehadiran Kristus yang membuat kita banyak melakukan kekeliruan, kesalahpahaman, dan juga kebelum mengertian. Di hadapan Allah kita mengakukan segala sesuatu supaya kita layak melanjutkan peristiwa suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk Suster Edita yang merayakan ulang tahunnya 1 September. Semoga saudara kita ini dan juga orang tuanya dan kakak yang sudah menghadap Bapa di surga, mereka memperoleh kedamaian sejati, dan saudara-saudari kita ini memperoleh kesehatan yang baik dan sukacita dalam kehidupan serta pelayanannya. Juga secara pribadi saya mendoakan sebuah keluarga yang mohon supaya Allah menyertai keluarga mereka dengan bimbingan dan juga keselamatan. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan suburnya di tengah-tengah sanak saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Teristimewa kami mendoakan saudari kami yang berulang tahun hari ini, Suster Edita, yang memohonkan supaya Engkau menganugerahkan sukacita dan kesehatan dalam setiap pelayanannya. Semoga kehidupan kami semua juga menjadi kesaksian akan kehadiran-Mu dan keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal.
kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah. Dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dengan apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu penghapusan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang. Mazmur tanggapan dengan referen, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh calanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan secara lebih cermat bacaan Injil hari ini,
merupakan suatu gambaran yang ingin disampaikan kepada kita bahwa kehidupan orang beriman merupakan kesaksian bahwa Kristus hadir dalam hidupnya. Sebut saja, aktivitas yang dilakukan Petrus mungkin sama, menebarkan jala ke Danau Genesaret, yang katanya sudah mulai malam dia menebarkan jala, tetapi tidak mendapat apa-apa. Baru ketika Tuhan Yesus datang, Petrus, tebarkan jalamu sekali lagi, kata dia. Lalu dia mengatakan, Tuhan, sudah dari malam kami menebarkan jala, tapi tidak mendapat apa-apa. Oke, tebarkan saja. Dan ketika ditebar, ada perubahan, bahwa sekarang dia mendapat sesuatu yang lebih banyak yang tidak didapatkan sebelumnya. Menunjukkan bahwa kalau kita renungkan kehidupan kita juga merupakan kehidupan yang kadang memperoleh kelimpahan. Syaratnya ialah ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ketika tidak menyadari bahwa si Petrus bersama dengan Yesus, dia tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Petrus menyadari bahwa dia menebar jala karena kehendak Kristus, karena Kristus bersama dia, ada perubahan. Tetapi ketika tidak bersama dengan Kristus, yang dia pikirkan cuma menjala seperti biasa layaknya seorang pelayan, tidak mendapat apa-apa. Mau dikatakan, beriman ialah saya memiliki pengharapan bahwa saya bersama dengan Kristus. Itu kata beriman dalam bacaan Injil hari ini. Saya akan mengulangi kehidupan saya akan tetap mendoakan orang yang saya ini, udah saya doakan terus, Romo, saya lakukan terus, tapi belum ada efeknya begini. Saya sudah capek begini Romo. Ya mungkin capek, ya mungkin susah kita, tetapi Injil hari ini mengatakan jangan pernah lepas dari pengharapan, selalu memiliki pengharapan. Itu Yesus datang. Yesus datang supaya kita semua memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Pengharapan itu menolong, bukan menunjukkan bahwa kita melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan Yesus, tidak. Yang mau dikatakan ialah Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Masalahnya ialah kadang kemanusiawian kita yang menutup kehadiran Yesus itu, sehingga mengandalkan si Petrus yang menebarkan jala sepanjang malam itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, menyadari, Petrus, saya sekarang bersama dengan engkau, tebarkan jalamu. Ada tentu bedanya. Bacaan Injil hari ini menjadi bukti. Ada perbedaan ketika menebar jala bersama atau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Ada perbedaan antara berbicara dan berbicara dalam Yesus. Dan hal kedua yang menarik menurut hemat saya dalam bacaan Injil hari ini ialah ketika Petrus mengatakan, Tuhan, pergilah dari saya karena saya orang berdosa. Mungkin bisa menunjukkan kepada diri kita bahwa kenapa sih manusia kurang bisa melihat Tuhan Yesus dalam dirinya? Mungkin karena dia sedang berdosa. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Dosa membuat kita tidak berpikir tentang Yesus. Dosa membuat kita mengabaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sangat masuk akal, dan kehidupan kita saya rasa pengalaman untuk itu. Saya tidak memikirkan Tuhan ketika saya menjelek-jelekan orang lain. Saya tidak memikirkan Tuhan ketika saya berpikir buruk tentang orang lain. Saya tidak memikirkan Tuhan Yesus ketika saya sedang mencuri, berbohong, berdusta. Tidak ada Yesus dalam diri saya waktu itu. Yang ada ialah egoisme pribadi saya yang mengendalikan diri saya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, baru kita melihat, aduh betapa berdosanya saya. Baru Petrus mengatakan, Tuhan, pergilah dari saya ini orang berdosa. Ketika menyadari bahwa keberdosaannya dan kebaikan Tuhan Yesus datang ke situ, situlah muncul adanya pertobatan. Baru bacaan Injil hari ini ditutup dengan ketika mereka mendengar semuanya itu, mereka meninggalkan jalannya itu lalu mengikuti Tuhan Yesus, untuk menunjukkan bahwa saya saksi Tuhan Yesus, saya saksi Kristus. Artinya pertobatan ialah sekarang saya sudah menemukan Yesus, dan hidup saya selanjutnya akan selalu menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu ada. Ada keberdosaan, ada pertobatan, lalu ada kesaksian. Merupakan sesuatu yang menurut hemat saya baik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bukan orang yang sempurna menjadi pengikut Kristus, tetapi polanya ialah saya menyadari bahwa dalam kehidupan saya pun Kristus hadir. Itu membuat saya hati-hati berbicara, itu membuat saya hati-hati mendengar, itu membuat saya hati-hati melihat, itu membuat saya hati-hati untuk bertindak. Jangan sampai salah kaprah, karena saya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu akan membuat kita mungkin tidak akan lepas dari dosa, tapi meminimalisasi tindakan saya berbuat dosa. Karena saya bersama dengan Tuhan Yesus. Hati-hati, sadari bahwa kehidupanmu ada bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kamu akan memiliki pertobatan, dan pertobatanmu itu membuat hidupmu menjadi kesaksian bahwa kamu murid-murid Kristus. Semoga bacaan Injil hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dan memohonkan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi saksi Kristus hadir dalam setiap perkataan, perbuatan kita, dan keseharian kita bersama dengan setiap sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mewartakan misteri iman kita.
Wafat Kristus kami maklumkan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, janganlah takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang dapat kami nikmati dalam diri Yesus Putra-Mu. Berkenanlah menulis nama-Mu di dalam hati kami, dan semoga kehendak-Mu mengenai diri kami selalu menguasai kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan, keluarga kita, dan juga perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini memperoleh berkat dari Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Kita semua diutus untuk tinggal dalam damai Tuhan. Amin.